Hai teman tante, apa kabar semuanya? Pastinya selalu semangat ya. Kali ini waktunya tante bahas film Shin Ultraman yang diproduksi tahun 2022 kemarin. Di mana di film ini akan menceritakan awal kemunculan Ultraman di Jepang. Dari mana Ultraman berasal dan juga bagaimana Ultraman menyelamatkan bumi dari para kaiju dan juga makhluk luar angkasa lainnya. Yuk langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Film dimulai dengan narasi singkat mengenai munculnya beberapa spesies kaiju secara mendadak di seantero Jepang, di mana para kaiju itu membuat banyak kerusakan serta kepanikan di mana-mana. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah Jepang membentuk sebuah tim bernama SSSP, S-Class Species Suppression Protocol, beranggotakan 4 orang, yang bertugas untuk mencari informasi tentang para kaiju dan bagaimana cara mengalahkannya. Saat ini, tim SSSP sedang menangani satu kaiju yang mendadak muncul di sebuah desa. Kaiju yang diberi nama Neronga itu merusak seluruh fasilitas yang ada di sekitar desa dan menyerap aliran listrik yang berada di gardu utama. Kelihatannya listrik adalah makanannya. Kimio Tamura, ketua tim, dengan cepat memerintahkan untuk mematikan semua aliran listrik yang berada di gardu itu. Tapi, Neronga malah semakin mengamuk dan bergeser mendekati pemukiman penduduk, yang untungnya para warga di daerah itu sudah dievakuasi. Tembakan-tembakan rudal pun dilepaskan ke arah Neronga, yang dengan mudah menghancurkan semua rudal itu dengan serangan listriknya. Mendadak, salah satu anggota tim bernama Shinji Kaminaga melihat dari monitor ada anak kecil yang berada dekat dengan posisi Neronga. Tanpa pikir panjang, Kaminaga segera bergegas untuk menolong anak itu. Pada saat yang sama, sebuah benda asing terlihat memasuki atmosfer bumi dan mendekat ke tempat itu yang mengakibatkan ledakan besar saat mendarat. Ternyata, benda asing itu adalah sebuah sosok humanoid raksasa berwarna silver. Neronga yang merasakan ancaman langsung menyerang makhluk silver itu yang dengan mudah menahan serangan tersebut dan merobohkannya dengan satu serangan balik. Setelahnya, para anggota tim hanya bisa terbingung-bingung melihat makhluk silver itu terbang dan menghilang keluar dari atmosfer bumi. Sementara itu, Kaminaga ternyata berhasil menyelamatkan dan membawa kembali anak kecil itu. Beberapa hari kemudian, Hiroko Asami, pindahan dari Badan Intelijen Keamanan Publik, bergabung dengan tim SSSP. Asami pun langsung berkenalan dengan anggota tim lainnya, yaitu Yumi Funaberi, ahli biologi, Aki Hisataki, fisikawan non-partikel, dan juga Kaminaga dari Badan Pengamanan Masyarakat. Tak berselang lama, mereka menerima info kalau ada serangan kaiju lagi di distrik Momoyama, kota Kamikita. Tanpa buang waktu, mereka semua pun bersiap untuk berangkat. Kaiju itu yang diberi nama Gaboru terlihat sedang menggali terowongan bawah tanah menuju gudang penyimpanan limbah nuklir. Melihat itu, Tamura langsung menyuruh anggotanya bersiap menggunakan pakaian pelindung sebagai antisipasi bahaya radiasi. Serangan demi serangan pun dilakukan untuk menghentikan Gabora, tapi kelihatannya semua serangan itu gagal, tidak menghentikan Gabora yang terus menggali. Kaminaga yang melihat situasi semakin bahaya, diam-diam pergi menuju ke lokasi keberadaan Gabora. Dan dalam sekejap, semua anggota tim kaget melihat kemunculan Ultraman yang mirip dengan makhluk silver sebelumnya. Ultraman langsung menyerang Gabora, yang tentu saja dengan cepat balas menyerang. Ultraman yang tahu jika dia menyerang Gabora dengan laser akan terjadi ledakan nuklir, mencoba menghajar Gabora dengan kekuatan fisik. Akan tetapi hal itu tentu saja sulit, karena Gabora menyerap energi nuklir dari fasilitas dengan kedua tanduknya. Dan Ultraman yang melihat bahaya radiasi bisa melukai anggota timnya, langsung menyerap semua serangan nuklir itu dengan tubuhnya. Perlahan, Ultraman yang corak tubuhnya berubah kehijauan karena energinya banyak terkuras terus mendekati Gabora.
dan dengan satu serangan final berhasil melumpuhkannya. Dia lalu membawa tubuh Gamora keluar atmosfer bumi sehingga dapat menghindarkan efek radiasi nuklir akibat pembusukan tubuh Gamora. Setelahnya, tentu saja berita tentang Ultraman langsung menghebohkan Jepang. Rekaman-rekaman adegan pertempuran Ultraman dengan Gamora berseliweran di media sosial, termasuk semua komentar tentang asal-usul Ultraman. Mendadak, listrik di tempat itu koslet, sehingga semua berkas dan data yang mereka miliki terancam hilang. Tak lama, makhluk luar angkasa bernama Zarab muncul di depan mereka sambil bilang kalau dirinya lah penyebab kosleting listrik saat ini. Dan dengan cepat memperbaiki serta mengembalikan semua data juga berkas yang sudah terhapus. Zarab lalu bilang tujuannya ke tempat itu adalah ingin dipertemukan dengan Perdana Menteri untuk membicarakan sesuatu. Di mana hal ini tentu saja tidak dilewatkan oleh Perdana Menteri yang segera datang ke kantor SSSP begitu mendengar kabar itu. Dan langsung menyetujui perjanjian persahabatan yang ditawarkan oleh Zarab. Beberapa hari kemudian, Zarab mendatangi Kaminaga, menegurnya karena telah membantu manusia. Ternyata mereka berasal dari planet yang sama teman tante, dikirim sebagai intel untuk memata-matai sekaligus menghancurkan eksistensi manusia. Karena manusia dianggap spesies berbahaya yang dengan kecerdasannya suatu saat akan dapat berkembang menyamai mereka. Kaminaga yang saat ini sudah mendukung manusia mengarahkan pistolnya pada Zarab. Tapi Zarab dengan mudah melumpuhkan dan menangkap Kaminaga. Tak berselang lama, tim mendengar kabar kemunculan Ultraman di markas Yokosuka. Yang mengagetkan adalah Ultraman menghancurkan seluruh markas dengan brutal sampai terbakar rata dengan tanah. Mereka tentu saja heran kenapa Ultraman bertindak seperti itu, terang-terangan, seperti sengaja ingin dilihat sebagai perusak. Pada saat yang sama, Zarab mendatangi Perdana Menteri, menghasutnya agar menganggap Ultraman adalah musuh. Padahal yang muncul itu adalah Ultraman palsu yang diciptakan oleh Zarab. Keesokannya, tim menemukan rekaman video Kaminaga saat berubah jadi Ultraman. Hal itu tentu saja mengagetkan mereka, apalagi sudah beberapa hari Kaminaga tidak terlihat. Tamura langsung sadar ada yang tidak beres dan memikirkan kemungkinan kalau Kaminaga diculik oleh seseorang. Sementara itu, Zarab meminta Kaminaga memberitahu di mana dia menyimpan alat perubah Ultraman-nya. Kaminaga tentu saja tak mau memberitahu. Ternyata, alat itu dia letakkan dalam tas milik Asami, yang begitu melihatnya langsung tahu kalau itu adalah alat perubah milik Kaminaga. Pada saat yang sama, Ultraman palsu muncul lagi di tengah kota. Perdana Menteri yang sudah menganggap Ultraman sebagai ancaman langsung memerintahkan tim untuk melumpuhkannya. Sebelum pergi, Tamura yang diam-diam sudah berhasil menemukan lokasi tempat Kaminaga diculik berkat jejak tinta yang ditinggalkan Kaminaga di sekitar mobilnya, mengutus Asami untuk menolongnya. Begitu sampai, Asami segera membebaskan Kaminaga dan mengembalikan alat perubahnya. Tiba-tiba, ternyata Ultraman palsu menangkap dan menggenggam Asami di telapak tangannya. Hal itu tentu saja mengagetkan para tentara dan juga tim yang berada di situ. Kaminaga yang melihat itu pun langsung berubah jadi Ultraman, yang tentunya semakin membuat kaget semua orang karena ternyata Ultraman ada dua, tapi tidak buat tim SSSP yang sudah tahu mana Ultraman yang asli. Kaminaga yang menyerang si Ultraman palsu berhasil membebaskan Asami. Setelahnya, dia menembakkan senjata lasernya yang membuat Ultraman palsu terpental, sekaligus mengungkapkan identitas sebenarnya yang ternyata adalah Zarab. Zarab mencoba melumpuhkan Ultraman dengan senjatanya, tapi tidak berhasil. Melihat itu, dia mencoba untuk melesat kabur, tapi Ultraman terus mengejar dan menyerang. Hingga akhirnya berhasil membelah tubuh Zarab dengan cincin lasernya. Keesokan paginya, Asami yang berubah menjadi besar seperti Ultraman terlihat berkeliaran di tengah kota.
Tapi sepertinya ada yang aneh dengan kondisi Asami. Tatapannya terlihat kosong, seperti dikontrol oleh seseorang. Tim lalu mendekati Asami, mencoba menyadarkannya, tapi tidak berhasil. Sementara Asami sudah mulai merusak gedung-gedung di sekitarnya, yang otomatis membuat warga jadi panik. Para tentara atas perintah Perdana Menteri ingin menembak Asami, tapi Tamura melarang mereka. Mendadak, terdengar suara dari atas langit yang berkata bahwa semua ini adalah perbuatannya. Yang dimaksudkan sebagai presentasi bahwa bukan cuma Ultraman yang punya kemampuan merubah diri menjadi besar. Dan setelahnya, mereka pun memasang pagar pembatas di sekeliling tubuh raksasa Asami untuk mengamankannya. Pada saat itu, Kaminaga ternyata sedang mengunjungi tubuh aslinya yang sudah meninggal saat menyelamatkan bocah kecil dari ledakan di awal cerita. Sementara itu, Mephilas, makhluk angkasa yang lain, sekaligus yang menjadikan Asami raksasa, mendatangi tim SSSP. Tapi Munakata, direktur tim, meminta bukti kalau Mephilas benar adalah makhluk luar angkasa. Mephilas lalu mengajak mereka keluar, memperlihatkan sebuah alat yang disebutnya kotak beta dan mengembalikan Asami ke wujud aslinya. Dengan kata lain, kotak beta itu berfungsi seperti alat perubah milik Ultraman. Hasilnya, Mephilas pun dipertemukan dengan Perdana Menteri, menawarkan akan memberikan banyak kotak beta asalkan menerimanya sebagai penasihat superior bangsa Jepang, yang tentu saja disetujui. Padahal, Mephilas lah yang membangkitkan para kaiju untuk menyerang manusia, dengan tujuan akhirnya yaitu mempermainkan manusia dan menguasai seluruh eksistensinya. Beberapa waktu kemudian, Kaminaga yang bertemu kembali dengan tim SSSP mengusulkan untuk merebut kotak beta, yang besok akan diserah terimakan oleh Mephilas ke Perdana Menteri saat ditandatanganinya perjanjian kerjasama. Karena kotak beta itu terlalu berbahaya bagi umat manusia. Keesokannya, terlihat prajurit militer sudah berjaga di lokasi tempat akan diadakannya penandatanganan perjanjian. Hanya para petinggi negara dan undangan khusus yang diizinkan berada di tempat itu. Saat Mephilas akhirnya menunjukkan kotak betanya, tangan milik Ultraman mendadak muncul dan mengambilnya, lalu memberikannya pada personil tim yang sudah bersiap dengan helinya. Melihat itu, Mephilas berubah diri menjadi sosok aslinya dan mengejar Ultraman. Pertarungan antar mereka pun tak dapat dihindarkan. Masing-masing dari mereka menyerang dengan senjata andalannya, mencoba menjatuhkan lawannya. Akan tetapi, Ultraman yang tubuhnya berfusi dengan Kaminaga alias manusia, energinya akan lebih cepat habis dibandingkan Mephilas. Mendadak, Mephilas berhenti menyerang dan bilang akan meninggalkan bumi dengan membawa kotak betanya. Beberapa waktu kemudian, makhluk angkasa lain bernama Zephie mendatangi Kaminaga, membawa pesan dari otoritas planet mereka untuk menghancurkan eksistensi manusia yang dengan kecerdasannya dikhawatirkan suatu saat akan menjadi ancaman buat mereka. Karena itulah dia membawa Zeton, senjata ultimate yang dapat menghabisi seluruh umat manusia. Dalam sekejap, Zeton pun diluncurkan ke atas atmosfer bumi, bersiap dengan posisinya untuk menyerang. Tanpa buang waktu, Kaminaga segera memberitahu tim tentang semua yang baru saja terjadi, juga tentang Zeton yang sebentar lagi akan menghancurkan planet bumi. Setelahnya, Kaminaga langsung merubah diri jadi Ultraman dan melesat menuju ke lokasi Zeton. Serangan demi serangan diarahkan oleh Ultraman, tapi Zeton tak bergeming, sama sekali tak terpengaruh oleh serangan itu. Dan malah membalas serangan dengan ratusan senjata yang memenuhi seluruh bagian kapalnya. Hal itu tentu saja membuat Ultraman cukup kesulitan. Akhirnya, sementara itu Asami, Perdana Menteri juga semua yang mengetahui kekalahan Ultraman hanya bisa pasrah menunggu kehancuran bumi. Tapi ternyata Kaminaga meninggalkan sebuah pesan berisi informasi tentang sistem beta dengan harapan suatu saat manusia juga akan bisa membuat kotak beta. Melihat itu, Taki mendapatkan ide untuk menyelamatkan umat manusia.
dengan menggunakan sistem beta untuk membuat alat pemindah dimensi, sehingga bisa digunakan untuk mengirim Zeton ke dimensi lain. Meskipun hal itu otomatis membuat Ultraman akan ikut terkirim juga. Tapi, Kaminaga yang sudah terbangun dari komanya siap untuk itu. Dia sudah bersiap dengan semua kemungkinan terburuk. Kaminaga lalu berubah jadi Ultraman dan melesat kembali menuju lokasi Zeton. Begitu posisinya semakin mendekat, Ultraman pun menekan tombol alat pemindah dimensinya. Dan seperti yang sudah diperkirakan, Zeton juga Ultraman terhisap masuk ke lubang dimensi itu. Sementara tim yang melihat kapal Zeton sudah tidak ada di orbit bumi otomatis tahu bahwa Ultraman berhasil menyelamatkan mereka semua. Pada saat itu, Ultraman yang melayang dalam lubang dimensi berkata pada Zefi kalau dia akan menerima kematiannya. Asalkan Zefi mau membantunya mengembalikan nyawanya pada Kaminaga yang asli agar dapat kembali hidup. Zefi pun setuju dan melakukan apa yang diminta oleh Ultraman. Film lalu diakhiri dengan Kaminaga asli yang kembali hidup. Demikianlah akhir film Shin Ultraman ini teman tante, menarik ya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.